Lagu pembukaan Puji Syukur 642. 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga akan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Pada hari ini kita akan menyaksikan dua tokoh yang dipilih Tuhan yang telah menunaikan tugasnya menjaga kerukunan dan persatuan. Meskipun ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, namun mereka merasa tak kehilangan sesuatu pun mewartakan dalam keadaan apapun. Karena iman kepercayaan kedua tokoh ini, Petrus dan Paulus, sangat besar. Maka oleh Tuhan mereka dibebaskan dan menerima pahala kemuliaan. Bagi kita, hidup mereka merupakan teladan, sekaligus juga tantangan dalam beriman, agar kita mengandalkan Tuhan, memberi kesaksian tentang Dia, dan menantikan kedatangannya kembali. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita, syukur dan permohonan-permohonan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas, tempat gerejamu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami
segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Noel Kedang 3 hari lalu, Bapak James Kontaria juga 3 hari yang lalu, Monsinyur Julianus Sunarko 4 hari yang lalu, Bapak Freddy Tanring 4 hari yang lalu, Bapak Suwandi 3 hari yang lalu, Henry Theoris 2 hari yang lalu, dan anak terkasih Leonardus Junior Verlino Effendi 11 hari yang lalu. Terimalah semua anak-anak-Mu, sanak saudara kami yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga mereka boleh beristirahat dalam damai-Mu, dan Engkau juga berkenan kelak memberikan kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga. Juga kami mau bersyukur bersama dengan kedua rekan imam kami, para gembala umat-Mu, Pastor Samson Bureni dan Pastor Niko Tangke, yang merayakan ulang tahun imamat mereka genap 29 tahun. Dampingilah dan berkatilah para imam-Mu, supaya dalam pelayanan setiap hari mereka boleh membawa Kristus di tengah-tengah umat, membawa sukacita, meneguhkan umat-Mu dalam beriman, dalam mengikuti Kristus Putra-Mu, dan semoga melalui pelayanan para imam-Mu, umat juga semakin dikuatkan, disegarkan dalam kehidupan beriman setiap hari, dan para imam-Mu, Pastor Samson dan Pastor Niko, semakin berbahagia dalam panggilan hidup sebagai imam-Mu. Juga kami mohon kesembuhan dari sakit saudara-saudari kami, Ibu Linda, Ibu Teresia LC, Ibu Feni Chandra, Ibu Rosa, bahkan bersama dengan anak-anaknya, suami daripada Ibu Marta, Bapak Yohanes Krishna, yang juga sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros. Dampingilah dan berkatilah umat-Mu, anak-anak-Mu, supaya mereka Kau anugerahi kesembuhan dan pemulihan dari sakit mereka. Dan moga-moga Engkau selalu menganugerahi kepada mereka ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi derita ini, supaya mereka pun sanggup mempersatukan derita mereka dengan penderitaan Putra-Mu Yesus tersalib, agar mereka memperoleh kekuatan, semangat, dan kedamaian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudariku, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan bagi Tuhan kepadaku, hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku.
Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan Telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas wadah sini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat akan terikat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian di mana saja berada, segenap keluarga yang ikut merayakan Ekaristi melalui live streaming di rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan dua tokoh beriman, tokoh teladan kehidupan beriman kita, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus yang digelar rasul. Menarik Bapak dan Ibu, saudara-saudari, karena ternyata
Santo Paulus walaupun tidak dipilih langsung oleh Yesus, yang adalah salah satu daripada 12 rasul, 12 muridnya, itu juga digelar rasul. Mengapa Rasul Paulus, Santo Paulus ini digelar rasul? Tentu ada alasan yang mendasar. Pertama, karena memang Rasul Paulus yang menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen waktu itu, ya, pada zaman-zaman gereja perdana, itu menjadi Kristen atau bertobat karena pilihan langsung, pertemuan langsung daripada Yesus. Itu panggilan langsung daripada Yesus sehingga dia bertobat dan mengikuti Yesus. Jadi dia digelar rasul karena memang dipilih langsung oleh Yesus. Kedua, karena dia mewartakan Kristus bukan hanya di kalangan umat beriman Kristiani, tetapi terlebih dia merasul sampai ke berbagai daerah, bahkan berbagai bangsa. Sehingga dia sangat dikenal sebagai rasul itu kaum bangsa-bangsa, rasul para bangsa. Ini yang luar biasa daripada Paulus. Dan kita tahu juga dari kitab suci begitu banyak tulisan-tulisan yang menyangkut tulisan iman daripada Rasul Paulus ini. Surat kepada umat di Roma, Korintus, Galatia, dan macam-macam, Efesus, bahkan juga dikatakan kisah para rasul juga ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, itulah alasan sampai dia dipilih menjadi rasul. Dan yang kedua, tetapi yang tokoh utama adalah Rasul Petrus. Nah, dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus mengadakan tanya jawab. Dia ingin mengetahui apa persis opini, apa persis pendapat dan penghayatan para muridnya tentang gurunya. Sehingga Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Awalnya mereka hanya menjawab kata orang ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu daripada nabi besar. Tetapi ketika Yesus Yesus bertanya kembali, tetapi kamu sendiri, apa pendapatmu, apa penghayatanmu tentang aku? Maka Petrus mewakili rekan-rekannya, mewakili teman-temannya, bahkan boleh dikatakan mewakili gereja. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Kita melihat betapa luar biasa jawaban spontan daripada Petrus. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, putra Allah atau Allah putra. Walaupun pada zaman gereja perdana tidak mudah orang sampai pada suatu penghayatan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tetapi Petrus luar biasa mempunyai pendapat, penghayatan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Mungkin kita bertanya, dari mana jawaban itu? Siapa memberikan jawaban itu? Dan bagaimana sampai dia bisa memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, putra Allah atau anak Allah? Nah, Yesus sendiri mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakulah yang di surga. Jadi ternyata penghayatan iman Petrus terhadap gurunya, terhadap Yesus, itu berasal daripada Allah Bapa sendiri melalui Roh Kudusnya. Jadi iman Petrus adalah suatu anugerah khusus dari Allah Bapa melalui Roh Kudus. Dan itulah juga iman gereja. Ketika kita mengakui Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat, sebagai Allah kita, itu bukan pertama-tama karena kita memang sanggup mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai penyelamat kita, sebagai guru kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita, tetapi karena Roh Kudus. Maka keterpilihan kita menjadi murid-murid Tuhan atau murid-murid Yesus atau anggota gereja tentu karena karunia Roh Kudus. Maka kita bersyukur menjadi orang Katolik, menjadi murid-murid Yesus, orang Kristiani.
karena keterpilihan dari Roh Kudus. Nah, berkat iman ini pula dan berkat keberanian Rasul Paulus dan Rasul Petrus mengikuti Yesus, akhirnya Petrus itu dikaruniai satu jabatan khusus sebagai dasar gereja, sebagai itu landasan gereja. Ketika Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Petrus adalah dasar gereja, dan sebagai dasar gereja dia diberikan kekuatan, bahkan rahmat istimewa bahwa alam maut tidak akan menguasai dasar gereja ini, bahkan gerejanya. Maka kita melihat gereja tersebar di berbagai tempat, negara, dan bangsa karena Roh Kudus yang bekerja, bukan karena manusia. Memang melalui manusia, tetapi terutama karya-karya Roh Kudus. Dan biasanya gereja semakin mengalami banyak tantangan, kesulitan, semakin gereja bertumbuh kuat dan dewasa. Itulah juga iman kita. Seperti Rasul Paulus, walaupun banyak tantangan dalam pelayanannya, dalam kerasulannya, berulang-ulang kali dia ditolak, dimusuhi, dan dipenjarakan. Bahkan berulang-ulang kali dia mengalami kecelakaan dalam pelayanannya ketika sedang berlayar, baik juga di darat ataupun juga di laut. Tetapi Paulus tidak gentar dan tidak berhenti. Semakin mengalami banyak tantangan dan kesulitan, semakin dia berkobar-kobar semangatnya melayani, mewartakan Kristus. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus di Yerusalem. Dia begitu gencar mewartakan Kristus, dan tidak ada satupun yang menghalangi pewartaan mereka karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Semoga kita semua sebagai gereja, sebagai penerus daripada iman Rasul Petrus dan Paulus, senantiasa juga dapat mencontoh teladan Rasul Petrus dan Paulus dalam berkobar-kobar melayani Tuhan dengan kerendahan hati serta dengan keteguhan iman. Karena dengan demikian kita boleh mewartakan Kristus yang mulia dan yang menyatakan keselamatan, kebahagiaan bagi semua orang. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 381. 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus, bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus, jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga doa para rasul-Mu menyertai persembahan yang kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu, dan semoga dalam merayakan kurban ini kami menyatakan bakti kami yang pantas bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari
bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Rasul Santo Petrus dan Paulus engkau perkenankan menggembirakan hati kami umatmu. Petrus yang pertama-tama menyatakan iman akan Kristus, Paulus yang dengan gemilang menjelaskan misteri iman itu. Petrus yang membentuk gereja awal dengan sisa Israel, Paulus yang menjadi guru dan pengajar bangsa-bangsa lain. Dengan cara yang berbeda-beda, mereka menghimpun satu keluarga kudus, keluarga Kristus. Mereka diberi penghormatan yang sama oleh umat dan memperoleh mahkota kemuliaan yang satu. Dari sebab itu bersama himpunan para kudus dan semua malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Marilah kita mendoakan
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati kehidupan umat-Mu dalam gereja ini dan bertekun dalam perayaan Ekaristi setiap hari, serta berpegang teguh pada ajaran para rasul-Mu dan satu sejiwa teguh dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup berkat 12 Rasul, puji syukur 640. Berkat 12 Rasul, dunia memuji Allah. Mereka jadi saksinya yang tak henti bersaksi. Mereka diutus pergi menjajah pulau dan benua, mewartakan Injil.
semua bangsa dan negeri mendapat kabar baik. Sang Kristus